5 karakter buku komik terkenal yang tidak berasal dari komik. Bila kamu hobi menonton film, kamu pasti sudah tahu bila selama lebih dari 2 dekade terakhir, setiap tahunnya pasti ada film yang diangkat dari buku komik. Saat film-film tersebut berhasil menarik minat penonton, maka popularitas karakter komiknya diharapkan akan ikut terdongkrak. Tidak semua karakter komik yang kemunculan pertamanya berasal dari komik. Ada juga karakter yang sebenarnya muncul pertama di media adaptasinya, tapi akhirnya turut dimunculkan di buku komik karena mempunyai basis penggemar yang cukup besar. Berikut ini adalah contoh dari karakter-karakter tersebut. Batgirl. Batman adalah salah satu karakter komik superhero paling terkenal di dunia. Sesuai dengan namanya, karakter asal DC Comics ini memang memiliki kebiasaan mengenakan kostum menyerupai kelelawar. Sepanjang sepak terjangnya sebagai pembasmi kejahatan di kota Gotham, Batman kerap ditampilkan tidak berjuang seorang diri, tapi sambil ditemani oleh rekan-rekannya. Satu dari sekian banyak rekan Batman tersebut adalah Batgirl. Bila identitas asli Batman adalah laki-laki, maka identitas asli Batgirl adalah perempuan. Kemunculan pertama Batgirl sendiri bukanlah di buku komik, tapi di televisi. Tepatnya dalam serial TV Batman yang pertama kali mengudara pada tahun 1966 dan diperankan oleh aktor sungguhan. Serial Batman pada mulanya memperoleh sambutan positif dari publik. Tapi memasuki musim ketiga, rating serial ini anjlok sehingga serial tersebut terancam berhenti di tengah jalan. Agar hal ini tidak sampai terjadi, produser William Dozier mengusulkan agar ada karakter wanita yang ditambahkan ke dalam serialnya. Dan Batgirl adalah karakter tersebut. Di dalam kisahnya, Batgirl ditampilkan sebagai identitas lain dari Barbara Gordon, anak perempuan dari polisi James Gordon yang mempunyai hubungan dekat dengan Batman. Agar semakin banyak orang yang tahu dan penasaran dengan sepak terjang Batgirl, William meminta agar Batgirl ditampilkan dalam buku komik. Tahun 1967, Batgirl akhirnya muncul untuk pertama kalinya di buku komik. Phil Coulson. Phil Coulson adalah nama yang tidak asing bagi kamu yang suka menonton film-film superhero keluaran Marvel. Coulson adalah nama dari seorang agen rahasia dari organisasi SHIELD, organisasi yang kelak juga mempunyai ide untuk menciptakan tim superhero The Avengers. Coulson sendiri telah muncul di film superhero Marvel jauh sebelum The Avengers diciptakan. Tepatnya dalam film Iron Man yang dirilis pada tahun 2008, lalu dalam film The Avengers 2012 Coulson sempat diperlihatkan tewas terbunuh. Tapi ia diperlihatkan masih hidup di film-film berikutnya. Coulson bukan hanya muncul di ranah film. Ia juga muncul dalam serial televisi Agent of S.H.I.E.L.D. 2014. Akibat seringnya Coulson muncul di film, hanya masalah waktu sebelum Coulson pada akhirnya benar-benar dimunculkan di buku komik. Coulson akhirnya benar-benar muncul di komik pada tahun 2011, tepatnya dalam komik Battlescar yang fokus ceritanya adalah mengenai asal-usul Coulson dan Nick Fury sebelum menjadi anggota S.H.I.E.L.D. Di buku komik tersebut, Coulson diceritakan berprofesi sebagai tentara yang bertugas di Afghanistan. Ia sering ditugaskan untuk berurusan dengan karakter-karakter super karena Coulson pandai meneliti kelebihan dan kelemahan karakter-karakter berkekuatan super. Mulai dari Tony Stark, Iron Man, Bruce Banner, Hulk, hingga Wade Wilson, Deadpool, Rocksteady dan Bebop. Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT adalah nama dari kelompok superhero yang aslinya merupakan 4 ekor kura-kura berwujud menyerupai manusia dan pandai bertarung layaknya ninja. Di Indonesia sendiri, TMNT lebih dikenal dengan nama kura-kura ninja. Seperti karakter superhero lainnya, TMNT juga harus berhadapan dengan beragam musuh. 2 dari sekian banyak musuh tersebut adalah sepasang makhluk mutan raksasa yang bernama Rocksteady dan Bebop. Bila Rocksteady mempunyai kepala menyerupai badak, maka Bebop mempunyai kepala menyerupai babi hutan. Walaupun Rocksteady dan Bebop masih kalah tenar bila dibandingkan dengan karakter-karakter antagonis yang muncul di film-film yang menampilkan karakter Marvel atau DC. Kedua karakter tersebut tentunya tetaplah bukan karakter yang asing bagi mereka yang menyukai film superhero. Karena Rocksteady dan Bebop pernah muncul dalam film Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of the Shadows yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Kemunculan perdana Rocksteady dan Bebop sendiri bukanlah di buku komik, melainkan di media mainan. Pada awalnya, Peter Laird dan Kevin Eastman, pencipta komik TMNT, terlibat pembicaraan dengan perusahaan mainan Playmate Toys pada tahun 1987. Perusahaan tersebut meminta kepada Peter dan Kevin untuk menciptakan desain karakter baru yang masih mempunyai keterkaitan dengan TMNT untuk dijual sebagai mainan. Maka,
Keduanya pun lalu menciptakan karakter Rocksteady dan Bebop. Setahun kemudian, kartun TMNT ditayangkan di televisi. Dalam kartun tersebut, karakter Rocksteady dan Bebop juga ikut muncul. Di tahun itu pula lah, karakter Rocksteady dan Bebop muncul untuk pertama kalinya di ranah komik cetak. X23. Siapa yang tidak tahu Wolverine? Bahkan mereka yang tidak pernah membaca komik pun pasti pernah mendengar mengenai karakter ini. Ya, itu adalah karakter komik yang terkenal dengan senjata khasnya berupa cakar logam panjang di kedua punggung tangannya. Wolverine sendiri sebenarnya adalah karakter dari komik X-Men, komik terbitan Marvel Comics yang bercerita tentang sekelompok mutan alias manusia dengan kemampuan khusus. Wolverine sendiri kelak diceritakan akan mempunyai sosok kembaran. Sosok kembaran tersebut adalah X23. Ia pertama kali muncul dalam serial kartun X-Men, Evolution pada tahun 2003. X23 diceritakan muncul sebagai hasil kloningan dari Wolverine. Seperti halnya Wolverine, X23 juga mempunyai cakar panjang pada tangannya. Tapi berbeda dengan Wolverine yang merupakan karakter pria, X23 adalah karakter berjenis kelamin wanita. X23 juga mempunyai cakar panjang pada telapak kakinya. Lalu bila Wolverine mempunyai nama asli Logan, maka X23 memiliki nama asli Laura Hollett. Kemunculan X23 ternyata disukai oleh penonton. Maka, dengan memanfaatkan tingginya popularitas X23, karakter yang bersangkutan lalu dimunculkan dalam buku komik. Tepatnya pada komik NYX3 yang terbit pada bulan Desember tahun 2003. Sejak itu, X23 pun muncul dalam lebih dari 2000 judul komik berbeda. Karakter X23 juga sempat muncul dalam film live action Logan yang dirilis pada tahun 2017. Harley Quinn. Harley Quinn dianggap sebagai salah satu karakter komik perempuan paling terkenal dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Perannya dalam 3 film live action berbeda yang dirilis dalam rentang waktu 5 tahun terakhir menjadi penyebabnya. Film-film tersebut adalah Suicide Squad 2016, Birds of Prey 2020, dan The Suicide Squad 2021. Popularitas yang dimiliki oleh Harley Quinn sekarang ini termasuk mengejutkan karena dalam kemunculan perdananya di serial kartun Batman 1992, Harley Quinn mulanya hanya ditujukan sebagai karakter sampingan yang akan muncul dalam satu episode. Namun berkat totalitas yang diberikan oleh Bruce Timm, desainer karakter Harley Quinn, dan Arlen Sorkin, pengisi suara karakter Harley Quinn pun menjadi karakter yang sukses mencuri perhatian penontonnya. Akibatnya, Harley Quinn pun setelah itu kembali dimunculkan dalam episode-episode lainnya. Tingginya popularitas yang dimiliki oleh Harley Quinn menyebabkan karakter tersebut akhirnya turut dimunculkan di buku komik pada tahun 1993. Lalu pada tahun 2016, karakter Harley Quinn untuk pertama kalinya muncul di layar lebar dalam film Suicide Squad.